MPDI. Jadi langsung saja. Pengertian syariat Islam. Syariat adalah bahasa jalan yang lurus atau sumber mata air. Syariat secara istilah adalah semua yang ditetapkan kepada Allah kepada hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Syariat juga bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya baik melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Jadi, syariat Islam dapat diartikan sebagai hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Syariat Islam juga dapat diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada hambanya, baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Yang kedua, ada pembagian syariat Islam. Jika dilihat dari pembagiannya, syariat Islam terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada iqtidah atau keyakinan. Hukum iqtidah adalah hukum yang bersifat tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara dalam beramal. Misalnya tentang kepercayaan tadi terhadap ruhudiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya dari beriktikad terhadap rukun iman. Hukum iqtidah membahas tentang keyakinan yang semestinya harus dipegang oleh setiap umat muslim. Hukum iqtidah adalah bagian dari pokok agama. Selanjutnya bagian B, amaliyah. Amaliyah adalah hukum tentang segala apa yang berhubungan dengan tata cara dalam beramal. Misalnya tata cara mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah yang lainnya. Bagian ini disebut dengan far'iyah atau cabang agama. Karena itu dibangun dengan i'tiqadiyah, benar dan kerusaknya amaliyah yang kita kerjakan akan sangat tergantung dari benar dan tidaknya i'tiqadiyah tersebut. Jadi hukum amaliyah ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada hukum ibadat, yakni hukum amaliyah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada hukum muamalat, yakni hukum amaliyah yang mengatur tentang hubungan seorang mukhalaf antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada hukum khuluqiyah, adalah hukum yang berhubungan dengan apa yang diwajibkan kepada seorang mukhalaf seperti meningkatkan moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang tercela. Yang ketiga ada kekhususan syariat Islam. Dalam bukunya Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwasanya kekhususan syariat Islam itu atau kespesialan Al-Quran ada 4. Yang pertama ada berasal dari Allah. Allah yang menjadi sumber syariat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat. Ada yang menjadi Al-Quran, ada yang menjadi sunnah,
maknanya dari Allah sedangkan lafaznya dari Muhammad SAW. Dengan demikian, syariat Islam yang dimaksudkan tidak hanya untuk umat satu golongan saja, tetapi untuk seluruh manusia, disebabkan turun kepada Nabi Muhammad yang utus kepada seluruh umat manusia. Hukum yang berasal dari Allah ini jelas relevan dengan umat manusia karena diciptakan atau diadakannya oleh pencipta manusia itu sendiri. Dan hukum ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya berlaku di Timur Tengah atau Arab, tetapi juga untuk seluruh umat dimanapun berada, dan bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya, balasan dunia dan akhirat. Umar bin Khattab pernah berkata, "Kalian itu mulia karena memakai Al-Quran, dan kalian hina ketika meninggalkannya." Tentu saja hukum yang berasal dari Allah, hukum Islam adalah hukum yang tegas karena bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia. Jika balasan dari melaksanakan hukum tersebut ataupun meninggalkannya akan dapat kita lihat ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, bersifat universal. Syariat ini bersifat umum, tidak hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan syariat ini juga berlaku untuk setiap zaman. Setelah Nabi Muhammad SAW, baik itu zaman sahabat, tabi'in, tabi'id, dan seterusnya, sampai ke zamannya kita, serta dapat dikatakan juga akan sampai hari kiamat, karena memang syariat ini akan selalu dijaga oleh Allah melalui orang-orang yang senantiasa untuk selalu delay dengannya. Kemudian, maksud dari bersifat dari universal ini juga berhubungan dengan kesesuaiannya terhadap semua tempat, baik di daratan rendah ataupun dataran tinggi, pesisir atau pegunungan. Syariah Islam ini sesuai dengan segala tempat dan juga zaman, atau kalau bahasa halusnya up to date. Jadi syariah Islam ini akan selalu ada sampai di segala tempat dan zaman. Dengan ketidaksesuaiannya itu hanya tampak dan berlaku bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah sempurna. Syariat Islam ini telah sempurna, yang artinya tidak ada satupun keperluan hajat manusia yang tidak ada hukumnya.
mulai dari hukum tentang ibadah ataupun tentang muamalat. Semuanya telah ada dan itu sempurna untuk segala kehidupan manusia. Ketetapan hukum dalam syariah Islam ini ada 5 saja, yaitu dengan maksud mengacau atau mencegah mereka dalam melakukan keyakinan mereka. Hukum syariah ini berdasarkan ketetapan hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum istiqodiyah yang berkenaan dengan keyakinan. Yang kedua ada hukum akhlakiyah yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga ada hukum amaliyah yang berkenaan dengan perbuatan yang berhubungan antara Allah dan manusia. Jadi udah segitu aja penjelasan singkat tentang syariat Islam dari saya. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.